Terima kasih Cahaya People. Selamat pagi. Dokter Ros, masih jelas? Iya jelas, Dokter saya Ros? dengar jelas. Jelas ya. Baik. Selamat pagi semuanya. Saya Meliana. Hari ini Optik Cahaya Review akan membantu para pendengar untuk mengetahui dan membahas topik yang selalu hot topik ini ya dok ya. Adalah Iya, topik betul. miopia apakah buah hati Anda beresiko untuk mengidap kondisi miopia ini. Nah, hari ini kita kedatangan Dr. Rosandina selaku spesialis dokter mata yang terkenal di Surabaya ya, khususnya untuk dokter mata anak-anak dan spesialis juling gitu. Nah, Dr. Rosalina adalah seorang dokter spesialis mata di Children Eye Care Clinic Surabaya dan beliau merupakan lulusan pendidikan kedokteran dan spesialis mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, beliau juga menambah pengetahuannya dengan pendidikan lanjutan di luar negeri. Dan pada tahun 2008, beliau memenangkan Best Ophthalmologist Research Paper pada pertemuan tahunan Ikatan Dokter Spesialis Mata Indonesia di Makassar. Dan beliau juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia dan Internasional. Begitu ya dok ya. Nah, topik Iya, hari ini Meliana. Dan topik hari ini, apakah anak Anda berisiko pada miopia? Sejak tahun 1990-an, topik miopia ini sudah menjadi hot topik antara para dokter mata, khususnya di Asia, karena kecenderungannya mata orang Asia untuk mengalami miopia. Nah, hari ini kita kedatangan Dr. Rosalina Lobis yang akan membahas tuntas resiko anak terhadap miopia. Iya, terima kasih Bu Meliana dari Optik Cahaya Tubuh. Selamat pagi para audiens ya. Mungkin banyak ibu-ibu atau juga bapak-bapak yang sekarang bisa join IT Live ini. Jadi mata minus ini memang merupakan bentuk kelainan refraksi yang tersering mengancam anak-anak terutama ras Asia ya, sebab itu disebabkan karena memang sumbu bola mata kita lebih panjang daripada ras lain, sehingga kecenderungan untuk menjadi miopia atau mata minus ini lebih tinggi dibandingkan dengan ras yang lain. Tapi selain daripada faktor anatomi, ternyata banyak faktor-faktor resiko yang kita harus waspadai, sehingga kejadian miopia atau memang kalau misalnya sudah mata minus itu tidak semakin progresif bertambah terus ukuran minusnya. Apa saja faktor-faktor resiko pada mata minus pada anak ini? Memang yang paling besar adalah kondisi anatomi daripada bola mata ya, di mana sumbu aksial length atau sumbu panjang, jadi daripada panjang daripada sumbu mata ini memang melebihi daripada rata-rata seusia anak itu. Kemudian selain bentuk anatomi juga ada faktor genetik. Faktor genetik ini telah diteliti di Indonesia maupun banyak sekali penelitian di luar negeri yang menyatakan memang faktor genetik ini sangat berpengaruh. Bisa dari salah satu orang tua ataupun kedua orang tua. Tentunya kalau kedua orang tua, ayah ibu sama-sama mengalami mata minus, maka kemungkinan untuk diturunkan kepada buah hatinya akan lebih besar daripada apabila salah satu yang menderita minus. Itu faktor genetik. Nggak bisa kita handle atau nggak bisa kita utak-atik ya, namanya juga genetik. Yang sumbu panjang bola mata juga nggak bisa kita otak-atik, namanya juga memang itu anatomi. Nomor 3 yang nggak bisa diotak-atik juga, dan ini penelitian terbaru,
Jadi ketika pandemi ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang myopia ini, karena memang ada terjadi peningkatan prevalensi yang cukup signifikan ketika masa pandemi ini. Maaf Bu Meliana, suara saya terdengar jelas. Jelas dok, ya. Ya. Jadi ketika pandemi ini banyak sekali research tentang myopia atau mata minus ini, dan juga ditemukan ternyata pertambahan tinggi badan dari anak itu juga mempengaruhi pertambahan minus anak. Nah, seperti itu. Jadi genetik, anatomi sumbu mata, sama tinggi badan itu faktor-faktor resiko yang kita tidak bisa handle. Tapi itu memang terjadi dan kita ketahui ini adalah faktor resiko yang nggak bisa dikutek-kutek lah, istilahnya seperti itu. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor resiko lain seperti screen time yang berlebihan. Berlebihan itu sampai berapa lama ya? Berlebihan itu sebenarnya ya kita acuannya WHO guidelines aja. Kalau WHO atau WHO melakukan research dan sudah menetapkan panduan bahwa sesuai usia itu ada batas maksimal untuk melakukan screen time itu. Nah, itu yang kita lihat ya, terus terang memang selama pandemi ini agak sering dilanggar ya, karena memang kebutuhan pendidikan selama pandemi itu ya, ini alhamdulillah sudah mulai offline atau luring, tapi kan sebelum ini hampir 2 tahun kita online atau daring. Nah, seperti itu. Jadi ya itu adalah faktor resiko juga, screen time yang berlebih. Kalau kita mengacu pada WHO, maka screen time yang boleh dilakukan adalah kalau anaknya di bawah 2 tahun itu nol time atau nggak sama sekali. Jadi no screen time at all ketika sebelum 2 tahun. Jadi batita bawah 3 tahun tidak boleh screen time. Kemudian kalau 3 tahun sampai 4 tahun itu boleh 1 jam dalam sehari. Dan 5 tahun sampai 12 tahun itu 1,5 jam dalam 1 hari. Di atas 12 tahun saya kira di atas 12 tahun sekitar 2 jam dalam 1 hari. Ya, jadi kalau di atas 12 tahun progres untuk pertumbuhan ini juga lebih bisa tidak sesignifikan, tidak secepat sebelumnya, sehingga kondisi bola mata juga lebih kuat untuk menerima screen time ini. Jadi WHO guidelines-nya kalau di atas 12 tahun juga memperbolehkan sekitar 2 jam dalam sehari. Tapi ini kan juga ya agak sulit rasanya dipatuhi anak-anak ya. Kita lihat anak kita sendiri aja ya Bu Meliana. Anak saya itu juga tugas-tugasnya banyak di laptop, nah seperti itu. Jadi kita harus mengantisipasi. Jadi kita bicara langsung antisipasinya. Antisipasinya apa? Nah, kalau faktor resiko seperti screen time ini kan masih bisa kita lakukan antisipasi karena bisa kita utak-atik lah. Kamu kalau hari kerja nggak boleh nonton HP ya, kan kita masih bisa bilang gitu. Nonton HP-nya weekend saja, misalnya seperti itu. Atau jam-jam tertentu yang sudah sesuai dengan guidelines. Dan juga WHO mengantisipasinya dengan namanya Rules of 20. Jadi aturan 20, 20, 20. Setiap 20 menit anak terlihat melihat gadget dalam hal ini yaitu electronic device dengan screen ya, dan dilihat dalam jarak aktivitas dekat. Jadi termasuk HP, termasuk tablet, termasuk laptop, PC. Kadang ada orang tua tanya, loh anak saya tuh enggak HP ya dok, dia cuma iPad. Nah, sama saja. Soalnya near activity juga. Kan seperti itu.
Jadi itu setiap melihat screen dari gadget itu antisipasinya tiap 20 menit istirahatkan matanya. Kita bisa meminta anak yang lebih besar untuk coba kamu memejamkan mata selama 20 detik. Tapi kalau anaknya ya mungkin masih balita, kita minta dia untuk melihat ke arah lain sejauh 20 feet atau 6 meter. Coba istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya ya dialihkan perhatiannya di selimurno. Lihat situ yuk, lihat situ dulu tuh ada apa, ada bunga atau ada seperti itu. Ini yang antisipasinya dari screen time yang berlebihan. Faktor resiko lainnya ialah kurangnya outdoor activity. Less of, jadi kita terlalu banyak indoor anak-anak kita nih karena memang ya dipicu sekali memang dalam dalam era pandemi ini adanya himbauan untuk stay at home, ya memang itu yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi virus COVID. Tapi di sisi lain juga anak-anak menjadi sangat kurang outdoor activity. Nah, outdoor activity itu sebenarnya menguntungkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, anak ini dia pandangannya lepas, jauh, sangat relax, ya, akomodasinya tidak dilakukan, jadi dia relax dari akomodasi sehingga kerja lensanya juga lebih relax, dia melihat jauh. Kemudian yang kedua, dengan outdoor maka ada expose dari sinar matahari yang bermanfaat yang akan berkaitan dengan dopamin di retinanya, sehingga yang tadi saya bilang bentuk anatomi bola mata yang panjang ini tidak makin panjang karena adanya interaksi matahari dengan dopamin di retinanya itu. Jadi bisa di stop penambahan minusnya dari sisi anatomi melalui aktivitas-aktivitas fisik di luar rumah yang masih ada waktu yang masih ada mataharinya, ya. Jadi ya pagi sampai sore. Dan ini memang harus disisihkan waktu khusus. Paling efektif itu sebenarnya 2 jam dalam satu hari. Dari research yang dilakukan di berbagai jurnal-jurnal baik internasional maupun nasional. Dan profesor saya dari Singapura juga mengingatkan untuk sebenarnya waktu yang paling efektif untuk outdoor activity ini 2 jam per hari. Tapi kadang kita lihat schedule anak kita begitu padat. Sekolah, les lagi, kalau yang mungkin ada yang belajar ngaji lagi sorenya, nah itu agak padat memang. Tapi saya pernah berdiskusi dengan Prof. Audecia, beliau myopia researcher yang sangat-sangat terkenal, ya, dari Singapura. Beliau juga yang menemukan myopia control ini. Beliau bilang bahwa paling tidak sempatkan anak-anak ini setengah jam, 30 menit, dia outdoor activity dan melakukan activity tidak sekedar diam, ya, walaupun diam agak lumayan lah daripada di rumah terus. Jadi keluar outdoor dan lakukan aktivitas-aktivitas yang mengaktifkan hand-eye coordination, jadi koordinasi mata dan tangan. Misalnya bermain bola, bermain sepeda, badminton, itu boleh, ya. Dan itu harus disisihkan khusus supaya intens, gitu ya. Ada beberapa orang tua yang anak saya jalan kaki kok ke sekolahnya, seperti itu. Nah, itu kurang intens, ya. Karena kita harus menyisihkan waktu khusus. Kemudian selain outdoor activity, screen time, kita juga harus melakukan postur tubuh yang baik, ya, ketika melakukan aktivitas dekat.
Jadi sambil duduk, apa yang dibaca, walaupun itu buku, bukan gadget, kita tetap harus mempertahankan jarak baca yang benar. Jadi tidak terlalu dekat. Semakin dekat aktivitas kita, aktivitas membaca semakin dekat jaraknya, maka akan meningkatkan faktor resiko dari minus ini tadi. Jadi harus 30 cm dengan posisi yang dibaca ini di bawah dari mata. Kemudian yaitu tadi setiap 20 menit beristirahat sekitar 20 detik. Tiap 20 menit beristirahat sekitar 20 detik. Kalau sulit kita mengingatkan anak untuk tiap 20 menit istirahat dulu, ini boleh kita fleksibelkan jadi 30 menit sehingga anak lebih mudah mengingat. Dari misalnya dia start baca jam 2, berarti setengah 3 dia harus sudah istirahat sebentar. Nah, itu boleh diperpanjang menjadi 30 menit dan mengistirahatkan matanya 30 detik. Boleh dalam bentuk lihat jauh atau tutup mata, nah seperti itu. Kalau anaknya memang kutu buku dan dia suka sekali membaca, ini hobi yang baik, tapi juga memang ada resiko karena near activity akan dekat, akan banyak ya, aktivitas dekatnya akan banyak. Nah, ini bisa diantisipasi kalau anaknya mungkin saking asiknya lupa 30 menit sekali istirahat. Nah, perkiraan 30 menit itu dia menyelesaikan berapa bab dalam buku itu misalnya. Oh, kayaknya satu bab selesai nih. Jadi setiap satu bab diselipkan paper clip itu, klip kertas. Jadi kita bilang, nak nanti kalau ketemu paper clip ini kamu merem sebentar, seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Selain juga ya itulah faktor-faktor resiko yang paling sering membuat anak kita bisa mendapatkan resiko untuk mata minus. Itu Bu Meliana. Jadi itu yang garis besarnya ya dok ya. Ya. Dok, mungkin saya bisa menanyakan sedikit ya dok ya. Tadi dokter bilang bahwa tinggi anak itu juga pengaruh. Itu tinggi anak itu apakah tinggi tingginya atau masa pertumbuhan? Misal anaknya masih usia 8 tahun gitu, tapi sudah tinggi di atas rata-rata. Apakah juga beresiko atau gimana? Terus apakah kita ini jadinya nggak boleh seneng kalau anaknya tinggi gitu? Soalnya sekarang lagi kalau orang jualan susu gitu ya, minum susunya supaya cepat tinggi gitu. Nah, sedangkan kalau tinggi nantinya beresiko untuk miopia. Nah, itu gimana ya dok ya? Mungkin bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Bu Meliana. Ini memang pertanyaan yang baik. Jadi kita memang mengupayakan anak-anak kita tentunya tubuhnya lebih tinggi ya supaya ya itu juga mencerminkan ini sebenarnya mencerminkan tumbuh dan kembang ya, sebenarnya itu pertumbuhan dan perkembangan untuk tinggi badan ini. Ya baik, tinggi badan itu ya harus sesuai dengan kurva yang normal, dan kalau ya memang miopia ini juga mengikuti jadi peningkatan derajat minusnya ini juga mengikuti faktor usia ketika dia lagi cepat-cepatnya masa pertumbuhan ini. Itu benar. Tapi juga faktor tinggi badan juga mempengaruhi juga minus. Ini research yang terakhir. Tapi apakah kita tidak boleh mempunyai anak yang tinggi sesuai dengan kurva pertumbuhan yang baik? Ya itu harus. Cuman memang tetap ada antisipasinya. Sebenarnya antisipasinya yaitu tadi outdoor activity itu tadi. Jadi ketika outdoor activity dilakukan dengan rutin, maka pertumbuhan tulang dan pertumbuhan tinggi badan akan tetap terjadi secara normal, tapi dengan adanya sun exposure atau expose matahari ke retina, maka sumbu bola matanya nggak ikut panjang. Jadi badannya tinggi, matanya tidak terlalu matanya tetap terkontrol gitu. Jadi tidak menjadi lebih minus
seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya itu. Jadi yang mengontrol nanti adalah sinar matahari gitu ya dok ya. Iya, Sebenarnya itu betul, membantu. betul. Nah, Ya, itu itu juga. sangat membantu. Nah, dok, kita juga mungkin agak menyentuh sedikit ya tentang sunblast untuk anak-anak ya dok. Nah, Betul, betul. ini, kalau zaman dulu ya, kita juga menyentuh sedikit myth atau facts gitu ya dok. Nah, kalau Iya, zaman iya. dulu kan anak-anak kan terutama balita ya, sering dibawa keluar gitu supaya kena paparan matahari. Nah, Iya, sedangkan kalau mereka terkena paparan matahari, nah itu kan juga ada studinya lebih mudah terpapar untuk katarak ya dok. Terutama iya, untuk betul. anak-anak waktu muda sering kena matahari, ternyata waktu usianya lanjut, misalnya biasanya 50, nanti ternyata 40 itu terkena katarak. Nah itu bagaimana ya dok ya? Dan sedangkan ada juga beberapa studi anak-anak balita harusnya pakai sunglass gitu dok. Mungkin bisa sedikit diberi penjelasan dok. Iya, kalau misalnya paparan matahari pada saat masa anak-anak, kemudian dia lebih cepat menderita katarak, ini em, saya kira em, ya kita bisa bilang itu tidak benar ya, karena sebenarnya kalau memang ada istilah katarak juvenile dan itu berhubungan dengan metabolisme lensanya. Tapi kalau misalnya sinar matahari ini memang ada faktor bahayanya untuk mata, ya betul. Tapi itu apabila mengenai titik titik fokus pada retinanya ya, titik fokus pada retinanya itu apabila ada namanya solar retinopati atau gangguan retina akibat matahari, dan itu tentunya terjadi apabila memang menantang langsung melihat mataharinya. Nah, itu kan kalau gerhana matahari kan kita nggak boleh tuh lihat langsung matahari, nah seperti itu. Tapi kalau sekedar bermain di luar pada saat masih ada matahari, masih ada matahari ya, ya saya nggak bilang waktu khusus jam 10 sampai jam 12 pas terik-teriknya, kalau di Surabaya ya nggak juga seperti zaman COVID dulu ada apa ya istilahnya info-info kalau berjemur jam sekian sampai jam sekian. Kalau untuk myopia control sih nggak sampai seperti itu. Asalkan masih ada matahari, ya kita biarkan anak-anak ini beraktivitas. Dan kita harapannya dia akan pertama melihat jauh, bebas, tidak berakomodasi berlebihan, eye hand coordination-nya baik, karena apapun yang dia lakukan itu seperti berlari-lari, kemudian bermain bola atau bersepeda. Nah, itu akan membuat koordinasi matanya lebih baik. Dan juga ya itu tadi penelitian terakhir. Nah, ini masih memang harus di research lebih lanjut lagi, tapi memang ya nanti kita mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol tentang myopia control ya Bu Meliana. Tapi ada berbagai macam seperti hard lens, ortho-K, atropin tetes. Nah, outdoor activity ini termasuk salah satu daripada myopia control itu yang diteliti sangat efektif gitu. Jadinya kan less side effects ya, side effects-nya jadi ya, daripada tetes ya pasti ada side effect-nya. Nah, maksudnya ya belum tentu side effect-nya terjadi, tapi kan tetap ada risiko. Ortho-K, lensa keras yang dimasuk hard lens yang dimasukkan ke mata juga ada risiko. Nah, kalau main-main di luar kan less ini ya lebih safer lah, lebih safe. Kemudian juga murah murah juga. Ini pokoknya natural gitu ya dok. Iya, iya natural dan biayanya juga murah karena hanya sekedar iya betul. Dan secara statistik juga signifikan untuk kemampuannya dia untuk mengkontrol minusnya. Jadi waktu dulu beberapa tahun yang lalu mungkin ortho-K belum terlalu booming dan atropin tetes juga masih ongoing research waktu itu ya.
outdoor activity sebagai salah satu cara untuk controlling minus ini. Dan saya ingat banget profesor dari Australia, waktu itu beliau profesor optometris dari Australia, itu dengan sangat gamblang menyatakan 2 jam sehari itu sangat efektif. Oh ya dok, itu saya kan pernah dengar juga dok, kalau di Singapura itu ada studi miopia storm ya dok ya. Itu kan Iya, iya, meneliti aktivitas anak sehari-hari, bahkan makanannya pun ya dok ya, betul, diteliti ya betul. dok. Dari segi kan itu mereka panjang ya dok ya, sampai puluhan tahun Iya, studinya. iya, betul. Itu apakah ada mungkin hasil-hasil yang paling terbaru itu seperti apa ya dok? Dari mungkin segi makanan atau segi aktivitas apa? Apakah dari studi itu terus terbentuk seperti hipotesisnya itu diketahui bahwa oh ya memang dengan aktivitas anak-anak yang sekitar 2 jam sehari aktivitasnya outdoor itu benar-benar membantu. Apakah dari studi itu ya dok ya? Atau ada studi lain mungkin dok? Waktu itu yang saya dengar langsung memang, jadi bukan presentasi langsung oleh profesor tersebut, memang studi yang dilakukan di Australia. Tapi beberapa studi di Singapura juga menyatakan seperti itu. Outdoor activity itu sangat signifikan. Dan mengenai makanan ini memang makanan-makanan yang mengandung antioksidan ini cukup berpengaruh juga untuk mungkin dari segi nutrisi, tapi saya masih harus membaca lagi untuk jenisnya yang pasti. Tapi yang jelas yang mengandung antioksidan tinggi dan termasuk ya sayur dan buah-buahan, dan sesuatu yang kalau buah mungkin masih mau, sayur ini anak-anak agak susah ya. Agak susah. Tapi kalau untuk betul, ya, kita bisa makanan juga ya dok ya. Betul, bisa. Artinya apa yang bisa mendukung anak-anak ini supaya progresivitas miopianya tidak semakin bertambah. Tapi jadi kalau kita ngomong tentang outdoor activity, sekali lagi juga dalam prakteknya aktivitas dekat ini juga pengaruh. Artinya gini, anaknya nggak HP-an sama sekali, dia tidak punya HP pribadi. Jadi dia kalau perlu misalnya meminjam HP orang tuanya, tapi dia suka sekali membaca. Nah ini juga sebagai faktor risiko. Jadi tetap kita ingatkan, 30 menit membaca, istirahat sebentar ya nak. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya screen saja, tapi semua aktivitas dekat. Dan ada beberapa penelitian memang khusus menilai tentang faktor resiko minus dan mencantumkan di situ bahwa aktivitas dekat ini belum tentu HP-an. Suka gambar tuh, ya suka mewarnai, suka gambar, gitu. Walaupun menggambar manual. Iya dok, itu apa? Kalau TV gimana ya dok? Karena dulu itu mungkin waktu saya mungkin 20 tahun yang lalu ya, TV itu adalah salah satu yang diomongin sebagai gadget ya. Tapi kalau sekarang lebih banyak kayak HP, laptop ataupun seperti buku itu ada. Nah, apakah sampai sekarang TV itu tetap dimasukkan dalam komposisinya itu ya dok? Atau sudah TV agak termasuk? Kalau dari guidelines WHO ini memang juga cukup ketat sehingga memasukkan semua screen termasuk TV. Tapi ada antisipasinya. Jadi memang yang tadi saya bilang no screen time at all itu termasuk batita di bawah 3 tahun, 0 sampai 2 tahun itu juga TV juga dapat juga harus dicegah. Tapi untuk TV ini antisipasinya bisa dilakukan dengan mengatur jarak nontonnya. Jadi kita ada rumus, yaitu 2,5 kali diagonal, 2,5 kali inchnya TV, atau inch itu kan sebenarnya diagonal TV-nya. Misalnya inchnya TV-nya 30, berarti kita harus mendudukkan anak ini 2,5 kali 30 atau 75.
inch dari layar. Nah itu berarti kira-kira sekitar 1,5 meter dari layar. Nah itu ibu-ibu bisa menghitung sendiri. Nah, seperti itu. Ibu-ibu bisa menghitung sendiri. Kalau 40 inch berarti 100 inch dari layar ya, kurang lebih sekitar 2,5 meter. Kalau itu diikuti, nah semoga efek daripada screen time-nya ini tidak besar. Tapi kalau misalnya anak ini sukanya, ya namanya anak belum tentu dia kabur atau kurang jelas juga, dia senang dengan colorful di kartun yang dia lihat ya. Jadi dia mendekat ya, biasanya seperti itu kalau saya amati anak-anak ini. Jadi kita harus menjelaskan, kita terutama balita, dia tuh kayak kepingin lihat banget ini apa tokoh kartun yang dia lihat. Jadi dia mendekat. Nah, jadi kita harus berikan batasan yang jelas. Kalau kita tahu TV kita 30 inch, anak harus duduk 1,5 meter, ukurlah jarak dari layar ke 1,5 meter itu di mana. Kasih marker pertanda, jadi misalnya kayak lakban atau apa gitu ya, atau mungkin kursi kecilnya anak didudukkan di situ, ditaruh di situ. Jadi nanti adik bolehnya duduk di sini, tidak boleh lebih maju. Jadi anak juga tahu kira-kiranya dia harus duduk di mana seperti itu. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ya, Saya boleh.